Puji Tuhan. Haleluya. Oh, suaranya mungkin belum sarapan pagi ya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya dan saudara masih ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Mungkin karena kita pakai masker ya, jadi suaranya tidak kedengaran. Puji Tuhan. Biar kita tetap melakukan ini, terus melakukan ini, supaya kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir bahwa ibadah di musim atau di masa pandemi ini adalah ibadah yang sangat-sangat merugikan bagi kaum wanita. Kenapa saudara? Bagi saya lihat yang paling merugikan adalah wanita. Kenapa saudara? Karena mereka tidak bisa memperlihatkan lipstik yang mahal. Mungkin ada yang pakai lipstik, ada yang pakai blush on ya. Ya, blush on, pakai bulu mata, tapi sayangnya tidak bisa dilihat saudara. Jadi makanya di masa pandemi ini wanita adalah orang-orang yang paling dirugikan di dalam beribadah karena semua tertutup dengan masker. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pujian yang sudah kita nyanyikan pada pagi hari ini, kubuka hati untuk jamahan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita datang beribadah, kita tidak akan merasakan apa-apa di dalam ibadah selama hati kita tertutup di dalam kita beribadah. Mau dia pengkhotbah terkenal, mau dia pujian luar biasa, tetapi kalau hati kita itu tertutup saudara, kita tidak akan pernah merasakan apa-apa. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita sudah mengambil resiko untuk datang beribadah di tempat ini. Di musim seperti ini, di masa seperti ini, pandemi luar biasa, tetapi kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini, jangan sia-siakan apa yang saudara sudah lakukan. Saudara sudah menempuh resiko, tetapi ketika datang beribadah, saudara tidak buka hati, sia-sialah kehadiran saudara. Mari pagi hari ini buka hatimu buat Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Sesederhana apapun yang kita dengar pagi hari ini, biar itu menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita, karena kita buka hati kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema kasih yang membawa pertobatan. Haleluya. Kalau saudara lihat dari LCD gambar yang saya kasih saudara, mungkin saudara bisa membayangkan siapa yang dimaksud atau latar belakang dari ayat yang akan saya bawa pada pagi hari ini. Saudara melihat ada seseorang yang ada di atas pohon saudara. Dan saya percaya kisah ini, cerita ini bukanlah cerita yang baru bagi kita. Tetapi saya percaya seberapa lama pun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata bahwa itu akan selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Dasar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19, kita akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Lukas pasal yang ke-19, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Haleluya. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Lukas pasal yang ke-19 ini menceritakan tentang satu tokoh saudara yang bernama Sakeus.
Kisah tentang Sakeus ini saudara benar-benar terjadi. Dan ini terjadi di kota Yeriko. Di Yeriko inilah ada beberapa peristiwa besar. Ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab yang sudah kita tahu bersama-sama. Mungkin kita pernah tahu, kita pernah dengar cerita tentang tembok yang runtuh akibat pujian. Tembok Yeriko terjadi di kota ini. Mungkin kita juga pernah dengar tentang cerita tentang orang Samaria. Orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang pada waktu itu dirampok. Padahal orang Samaria dan orang Yahudi adalah suku dua orang yang tidak pernah akur. Tetapi dalam cerita ini kita melihat orang Yahudi ini menolong, orang Samaria ini menolong orang Yahudi. Mungkin kita juga pernah dengar tentang orang buta yang disembuhkan. Orang buta yang disembuhkan ketika dia berteriak, semakin dia berteriak, orang marah dia, orang larang dia supaya jangan berteriak, jangan berteriak. Tetapi semakin dimarah, semakin dilarang, dia semakin kuat memanggil nama Yesus. Itu adalah cerita-cerita yang terdapat di dalam, maksudnya kisah-kisah yang terjadi di kota Yeriko. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam peristiwa ini saudara, di dalam ayat yang kedua kita melihat latar belakang siapa itu Sakeus saudara. Di dalam ayat yang kedua pasal yang ke-19 kita melihat di sana ada catatan bahwa Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai, petugas pajak, dan dia adalah orang yang kaya. Tapi sayangnya saudara, Sakeus ini sangat dibenci oleh orang banyak. Mereka tidak suka dengan Sakeus saudara. Dia dianggap sebagai koruptor. Karena ketika dia menarik pajak, dia menarik lebih dari yang seharusnya. Sakeus ini juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Kenapa saudara? Karena dia adalah orang Yahudi, tetapi dia bekerja pada pemerintahan Romawi pada waktu itu. Makanya dia dibilang sebagai seorang pengkhianat. Semua orang tidak mau berteman dengan dia, saudara. Bicara tentang Sakeus, tidak ada yang baik di mata orang-orang pada waktu itu. Walaupun dia itu sangat kaya, saudara. Tetapi orang memandang dia sebagai seorang koruptor, sebagai seorang pendosa yang harus dijauhi, saudara. Bertolak belakang dengan kehidupan sekarang ini. Biar dia orang kaya, dia jahat, tidak baik, tidak benar, tetapi kita bisa melihat, saudara, teman-temannya tetap banyak, sahabat-sahabatnya banyak, karena kaya, saudara. Ini realita yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, di dalam cerita ini, Sakeus dijauhi oleh banyak orang. Karena hal-hal yang dia lakukan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kabar tentang kedatangan Yesus di kota Yeriko pada waktu itu sangat cepat tersebar. Dan didengar oleh juga Sakeus, saudara. Sakeus ini mungkin sudah pernah mendengar hal-hal yang besar yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan. Dan mungkin Sakeus dengar bahwa Yesus ini tidak pernah menolak orang ketika orang itu mau datang bertemu dengan Yesus. Dan karena alasan inilah sehingga Sakeus ingin melihat Yesus. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi sayangnya saudara, Alkitab menuliskan karena keterbatasan fisiknya sehingga Sakeus terhalang untuk melihat, apalagi mau bertemu dengan Yesus. Karena keterbatasan fisiknya saudara, dia orang yang pendek saudara. Saudara, dari cerita ini saya mengambil kesimpulan saudara, bahwa ternyata menyedihkan juga ya kalau menjadi orang yang pendek. Tetapi puji Tuhan, jemaat GPD Narwastu Bima adalah orang-orang yang tinggi semua. Amin. Amin.
Yang amin itu berarti pendek, saudara. Makanya dia mengamenkan. Haleluya, puji Tuhan. Cuman intermezzo. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali tentang Sakeus ini. Dia adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia melakukan segala macam cara supaya dia bisa melihat Yesus. Bahkan kalau boleh dia bisa bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Dia sudah mendengar tentang cerita-cerita apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Saudara tahu bahwa kehadiran Yesus di kota Yeriko itu adalah yang terakhir sebelum dia masuk di dalam kesengsaraan. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia siksa. Dan peristiwa ini, dia mengunjungi Yeriko ini adalah yang terakhir kalinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada ayat yang keempat, saudara, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, saya sengaja menggarisbawahi kata berlarilah lalu memanjat pohon. Ada usaha yang dilakukan oleh Sakeus, saudara, untuk bisa bertemu dengan Yesus, untuk bisa melihat Yesus. Makanya dia berlari, dia tahu Yesus akan jalan di situ. Makanya dia berlari mendahului orang-orang supaya nanti ketika dia sampai di sana, dia sudah duluan di sana, dia bisa mungkin naik seperti firman Tuhan bilang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada usaha, saudara, di dalam dia mencari Yesus, di dalam dia ingin bertemu dengan Yesus. Dan ini merupakan gambaran bagi kita yang ada pada pagi hari. Untuk datang beribadah di masa seperti sekarang ini, itu bukanlah perkara yang sederhana. Betul? Orang lain takut, saudara. Karena di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang berbahaya. Pandemi itu merajalela. Makanya tidak heran, saya tidak mempersalahkan orang yang tidak beribadah, karena mereka juga memikirkan tentang kesehatan mereka. Tetapi bagi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita ada pada pagi hari ini adalah bagian dari kita, usaha kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan ibadah kita. Saudaraku yang kekasih, ini pohon ara yang masih ada dan sekarang menjadi situs suci di kota Yeriko di bawah otoritas pemerintah Palestina. Dan pohon inilah yang dinaiki, yang dipanjat oleh Sakeus. Saudara bisa membayangkan, Sakeus bukanlah orang yang masih muda, saudara. Alkitab memang tidak mencatat bahwa dia orang yang masih muda. Alkitab tidak pernah mencatat berapa umur Sakeus. Tetapi firman Allah mencatat dia memanjat pohon ara. Saudara bisa bayangkan, jika Om Leong Mawar memanjat pohon seperti ini. Om Leong, saya mengambil contoh Om Leong, umur yang boleh dibilang tidak muda, tidak tua. Mungkin ini gambaran kehidupan dari Sakeus. Pohon seperti ini dipanjat hanya supaya bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia tidak pernah berharap untuk bisa bertemu, berbicara. Tetapi pada akhirnya di dalam cerita kita melihat bahwa ada berkat yang besar yang terjadi di dalam kehidupan Sakeus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sakeus tidak pernah menyerah karena keterbatasannya dan karena banyak orang yang menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus. Dia tidak pernah menyerah, saudara. Dia tetap berusaha
Sama dengan kehidupan kita. Kita punya banyak keterbatasan. Kita punya banyak halangan dalam kehidupan kita. Kita juga mungkin punya kemampuan yang tidak bisa kita lakukan untuk datang bertemu dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah kita. Tetapi saya ingin katakan pada pagi hari ini, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu memang perlu usaha. Harus ada usaha, baru kita bisa bertemu dengan Tuhan. Orang bisa bilang, oh bisa saya, di rumah kan saya bisa berdoa, bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Om Frans minggu yang lalu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Sudah tercatat, saudara, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, saya garis bawahi, saudara, dan semakin giat melakukannya. Kapan, saudara? Sekarang, saudara. Pandemi ini adalah bagian dari tantangan kita. Apakah kita semakin giat melakukan atau tidak? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kapan itu, saudara? Apakah tunggu beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun kemudian? Firman Tuhan bilang, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bagaikan seorang pencuri, saudara. Kita tidak tahu. Makanya saya garis bawahi, dan semakin giat melakukannya, karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada saya, mengikatkan kepada kita bahwa mencari Tuhan itu perlu usaha dari setiap pribadi kita. Lewat persekutuan ibadah kita, itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Memang di rumah kita bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi firman Allah sudah jelas mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kita mengerti, saya mengerti dengan keadaan yang terjadi seperti sekarang ini. Orang-orang yang seperti Om Frans sudah bilang minggu yang lalu, orang-orang yang mungkin sudah memasuki usia yang tua, tidak masalah, saudara. Mereka beribadah di rumah, mereka menyaksikan live streaming, nggak ada masalah, saudara. Tetapi yang umur-umur kayak seperti kita atau di bawah-bawah kita, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau bilang takut, saudara bisa lihat Tante Febe. Saudara bisa lihat Mami Retno. Saudara bisa melihat Pak Thomas, Ibu Thomas. Usia bukan muda, saudara, tetapi tetap mau datang beribadah kepada Tuhan. Saya tidak bilang bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang paling benar dibandingkan dengan orang yang lain, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau kita ada pada pagi hari ini, bagian daripada kita tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang sudah Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini, saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lihat yang membuat Sakeus ini adalah orang yang tidak benar, orang yang jahat, tetapi dari hal-hal yang Tuhan lakukan, dari hal-hal yang Yesus lakukan, membuat Sakeus ini bertobat. Makanya tadi kebenaran firman Tuhan saya berikan tema kasih yang membawa pada pertobatan. Karena kasih Tuhan, karena perbuatan Tuhan inilah sehingga Sakeus itu bertobat. Dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita tidak bisa berbicara, mungkin kita tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Tidak seperti orang-orang yang lain yang menguasai kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudaraku, bukan tidak mungkin kasih kita kepada orang bisa membuat orang itu berubah, bisa membuat orang itu mau mengenal siapa Yesus yang kita sembah, karena kita orang-orang Kristen memiliki kasih yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama saudara yang kita lihat, hal rohani pertama yang kita lihat, apa yang Tuhan lakukan kepada Sakeus, bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu, artinya apa saudara? Artinya Yesus itu berhenti di bawah pohon itu. Pohon yang dipanjat oleh Sakeus. Di mana ada Sakeus, Tuhan berhenti tepat di bawah pohon pohon itu. Dan saya percaya saudara, Sakeus tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan berhenti tepat di bawah pohon yang dia naiki. Apa makna rohani saudara yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita lihat dari kejadian ini saudara? Makna rohani saudara, Yesus mau berhenti di mana saja. Ini makna pertama saudara. Yesus mau berhenti di mana saja. Yesus mau berhenti di tempat di mana kita berada. Yesus mau berhenti di tempat usahamu. Yesus mau berhenti di tempat atau di keluargamu, rumah tanggamu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun kita berada. Yesus bisa saja berhenti lalu melihat kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berhenti di setiap kehidupan kita. Lebih-lebih saudara, pada saat kita benar-benar sangat membutuhkan kasih-Nya, Dia akan hadir. Dia akan selalu hadir. Sakeus merindukan Yesus, walaupun dia hanya baru mendengar siapa itu Yesus. Tetapi dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Dan puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, orang yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, maka pasti akan bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita pada waktu yang tepat. Di saat kita membutuhkan Dia, Dia akan hadir, Dia akan berhenti, dan Dia akan menolong kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua saudara, yang saya dapati saudara, yang kita bisa lihat, hal rohani apa yang dapat kita lihat? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas. Hal rohani yang kedua yang dapat kita lihat lewat cerita ini, Ia melihat Ia melihat ke atas. Yesus tahu bahwa di atas pohon itu ada seseorang yang menantikan Dia. Orang biasa mungkin tidak akan melihat ke atas apabila di sekitarnya ada begitu banyak orang. Karena saya percaya ketika Yesus ada di tempat itu, bukan hanya Dia sendiri. Orang sudah mendengar tentang ketenaran dari Yesus. Pasti ada banyak orang yang akan mengelilingi Dia. Ada banyak orang yang mengikuti Dia. Dan orang mungkin sibuk melihat ke kiri. Yesus sibuk melihat ke kiri, ke kanan, karena orang-orang yang ada di sekeliling Dia. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Yesus melihat ke atas. Pada saat semua orang memandang rendah Sakeus, saudara, mereka membenci Sakeus, tetapi justru Yesus melihat ke arah Sakeus yang berada di atas pohon. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandangan dari Tuhan, pandangan dari Yesus kepada Sakeus pada waktu itu bukanlah pandangan kebencian. Pandangan Yesus bukanlah pandangan yang menuduh seperti orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi pandangan Tuhan, tatapan Yesus kepada Sakeus itu
adalah tatapan yang penuh dengan kasih. Tuhan belum berkata apa-apa, tetapi sudah membuat Sakeus itu merasakan bagaimana ya. Orang lain menghina saya, orang lain memojokkan saya, orang lain memusuhi saya. Tetapi justru Yesus datang dan melihat dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitupun dengan kehidupan kita yang ada sekarang ini. Terkadang kita berpikir kita ini terlalu banyak dosa, terlalu banyak hal yang menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita merasa mungkin saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak layak ada di dalam gereja. Saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat itu. Tuhan tidak pernah melihat itu. Orang lain di luar bisa ngomong apa saja. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat setiap kehidupan masa lalu kita. Ketika kita datang, kita mau melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukan semuanya. Dosa kita, kesalahan kita di masa lalu itu tidak mengikat kita untuk bisa bergerak, untuk bisa melakukan hal-hal yang besar di dalam pelayanan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal rohani yang ketiga yang dapat kita lihat dari apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Dia memanggil Sakeus untuk segera turun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang luar biasa yang kita dapati dari ayat ini. Yesus tahu namanya Sakeus. Betul? Apakah Yesus pernah bertanya, siapa dia itu? Siapa yang di atas pohon? Saya mau ke sini, tapi nanti ada orang di atas pohon. Coba cari tahu siapa dia. Saudara, hal rohani yang dapat kita petik dari cerita ini. Yesus tahu nama Sakeus. Yesus memanggil Sakeus dengan namanya, saudara. Dia memanggil Sakeus, segeralah turun. Orang-orang pada waktu itu tidak memanggil namanya, saudara, tidak panggil nama Sakeus. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka panggil Sakeus dengan nama pemungut cukai. Tetapi saudara, Yesus memanggil dia dengan namanya. Saudara, kalau kita mau kembalikan pada kehidupan kita, Yesus tahu siapa kita, saudara. Yesus tahu siapa pribadi kita. Dan Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Amin. Yesus memanggil kita. Yesus mengenal kita secara pribadi, saudara. Yesus memanggil kita dengan sebutan sahabat, saudara. Firman Allah berkata, memanggil kita sebagai seorang sahabat. Karena dia menganggap kita adalah sahabat meskipun kita adalah seorang hamba. Tetapi Yesus menganggap kita adalah sahabatnya. Dan yang terpenting, saudara, Yesus memanggil kita dengan sebutan anak-anak Allah. Sebutan yang memungkinkan saya dan saudara untuk memanggil Bapa kita di surga. Memanggil Allah dengan kata Bapa kita di surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang terakhir, saudara, yang dapat kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hal rohani yang keempat yang dapat kita lihat dari apa yang Yesus lakukan adalah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hal yang keempat, saudara, bicara tentang Yesus mau tinggal dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan ini menuliskan menumpang di rumahmu. Tetapi di dalam versi Alkitab bahasa Inggris, kata menumpang itu ditulis dengan kalimat
tinggal, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus meminta kepada Sakeus untuk tinggal di rumah Sakeus. Sakeus yang dicap sebagai orang yang jahat, sebagai seorang pendosa oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi saudaraku yang kekasih, justru di rumah Sakeuslah Yesus mau tinggal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau ada di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh berbahagia, merupakan satu kesyukuran bagi saya dan saudara kalau Tuhan mau ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang berada di dalam gereja ini maupun yang sedang mengikuti live streaming, kita semua mau supaya Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau Yesus itu tinggal di hati kita. Kita mau Yesus itu tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam permasalahan kita. Dan Dia menawarkan diri, aku mau tinggal di rumah. Semua tergantung dari saya dan saudara. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau menerima Dia untuk tinggal dalam kehidupan kita atau tidak? Ayat yang terakhir, mari kita bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap tinggal berdiri. Dari kisah ini saya ingin katakan kepada kita semua. Kita semua sama seperti Sakeus yang datang dengan latar belakang kita yang berbeda. Dan kita ingin melihat Tuhan. Serta kita ingin mengalami jamahan kasih-Nya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk Dia tidak bisa ampuni, saudara. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, Tuhan mampu dan Tuhan sanggup untuk mengampuni. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan kehidupan masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan dosa-dosa kita. Yang Dia mau, kita menyadari akan semua kesalahan kita, lalu berbalik untuk menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini.